Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita lanjutkan, mari saya undang kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kekal yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami kembali datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Bersyukur atas semua berkat-Mu yang telah Tuhan berikan bagi kami sepanjang satu hari ini dan juga satu minggu ini. Ketika kami menikmati segala berkat-berkat-Mu, saatnya kami datang beribadah, bertekuk lutut, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan urapi kami, semoga firman ini dapat menjadi motivasi bagi kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita Jumat 6 Juni 2025 yang berjudul Pendalaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita yang satu minggu ini akan dirangkumkan dengan pelajaran malam hari ini. Di dalam pelajaran pendalaman ini. Bila mana kita baca tulisan Ellen G. White, Air Bah, halaman 109 dan 110, dan juga Alfa dan Omega jilid 1, imam besar itu tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri atau umatnya dari tuduhan-tuduhan iblis. Ia tidak menyatakan bahwa Israel bebas dari kesalahan. Dengan pakaian yang kotor yang melambangkan dosa-dosa orang banyak itu. Yang dipakainya sebagai wakil mereka. Ia berdiri di hadapan malaikat, mengaku dosa mereka, namun menunjuk kepada pertobatan dan kerendahan hati mereka. Dan bersandar pada kemurahan seorang penebus yang mengampuni dosa. Dengan iman ia menuntut janji-janji Allah. Tuduhan-tuduhan setan terhadap mereka yang mencari Tuhan bukanlah didorong oleh ketidaksenangan pada dosa mereka. Ia bersorak-sorai terhadap tabiat mereka yang bercacat. Karena ia mengetahui bahwa hanyalah melalui pendurhakaan mereka terhadap hukum Allah, ia dapat menguasai mereka. Tuduhan-tuduhannya timbul semata-mata dari rasa permusuhannya kepada Kristus. Melalui rencana keselamatan, Yesus sedang melepaskan rangkuman setan atas keluarga manusia dan menyelamatkan jiwa-jiwa dari kuasanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat menghadapi tuduhan musuh. Dengan pakaian yang bernoda dosa, sambil mengakui kesalahannya, ia berdiri di hadapan Allah. Tetapi Yesus, pembela kita, menyampaikan suatu permohonan yang berhasil demi keselamatan semua orang yang pertobatan dan iman telah menyerahkan pemeliharaan jiwa mereka kepadanya. Ia membela perkara mereka. Dan dengan perjuangan dahsyat di Kalvari, menaklukkan pendakwa mereka, penurutan yang sempurna kepada hukum Allah telah memberinya segala kuasa di surga dan di bumi. Ia memohon dari Bapanya rahmat dan pendamaian bagi manusia yang bersalah. Dikutip dari buku Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 4 halaman 183 186. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin berdiskusi di dalam mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa mereka di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Lihat Yohanes 15 ayat 19, Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Bagaimanakah kita menyeimbangkan tanggung jawab kita untuk memenangkan dunia dengan kebutuhan, untuk menjaga diri kita tidak dicemarkan oleh dunia, Yakobus 1 ayat 27. Yang kedua, saudaraku, apakah yang diajarkan oleh pelayanan publik Nuh sebelum air bah
kepada kita tentang bagaimana pertentangan besar itu terjadi. Dalam hal apakah kita memainkan peran yang sama hari ini sebelum melahap orang fasik dengan api dari surga. Seperti yang dia lakukan dengan Sodom. Tuhan membangkitkan mereka dari kematian dan mengizinkan iblis bekerja dengan mereka untuk sementara waktu. Wahyu 20 ayat 7 sampai 9. Alasan apakah yang dapat Anda pikirkan bahwa ini akan menjadi langkah terakhir yang diperlukan sebelum Tuhan mengatur segalanya dengan benar? Yang keempat, saudaraku, saat Anda mempertimbangkan cerita-cerita yang kita pelajari ini, peringatan apakah yang Anda temukan untuk hidup Anda sendiri? Apakah yang diajarkan cerita-cerita ini kepada Anda tentang pengharapan Anda di dalam Kristus? Demikianlah seluruh pelajaran kita, termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Semoga Tuhan memberkati kita dan memberikan kita semangat untuk melakukan aktivitas dan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya undang kembali kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memberikan pelajaran yang baik yang kami dapatkan sepanjang 1 minggu dan hari ini adalah pendalamannya. Bersyukur kami Tuhan boleh Tuhan berikan akal budi hikmat dari surga. Sehingga pelajaran ini membawa dampak yang lebih baik bagi kami untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Bimbing kami Tuhan, ajari kami. Berkenanlah Engkau untuk senantiasa mengurapi masing-masing kami. Terlebih setiap pemirsa yang mungkin mengalami berbagai-bagai permasalahan di dalam kehidupan mereka. Bila mana mereka Tuhan banyak pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan Engkau melihat pergumulan apa menjadi kendala mereka. Tuhan bantu mereka. Tuhan berikan jalan keluar. Agar setiap pergumulan mereka boleh menjadi sebuah berkat bagi mereka dan semangat mereka untuk setia dan lebih dekat kepada Tuhan. Apabila mereka ada yang sakit Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik sakit parah ataupun sakit ringan, tangan-Mu yang penuh kuasa akan tersentuh ke atas tubuh mereka. Biarlah pemulihan dari surga melalui darah Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu yang memberikan pemulihan kepada mereka akan memberikan kesembuhan kepada masing-masing para pemirsa. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.